kok bisa pada terang-terang gitu ya? Saya kok gelap ya? Enggak, kalau saya lihat Ibu terang, tapi memang kurang terang ya Mbak Haya ya. Kalau di sini saya ngelihatnya wajah saya nggak terang. Oh. Di saya Bu Baby gambarnya udah bagus Bu. Kalau saya pakai lighting. Oh, pakai lighting ya, saya nggak pakai lighting. Ya, saya pakai lighting memang. Nanti kapan-kapan lah. Ini saya sambil buka kerupuk ini loh, enak, ada kerupuk enak. Lapar. Oh, tiba-tiba kok lapar. Iya. Yang daftar ada berapa ya? 20 ya? Apanya? Yang daftar katanya ada 20. Iya, tapi ya ini mungkin menyusul. Bisa dimulai ya Bu Baby ya? Sekarang ada berapa sudah? Ada 8 ini. Biasanya kita tepat waktu aja. Kalau mau mulai, monggo, sebentar saya tutup pintu dulu. Siap. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam kepada para peserta, kepada narasumber kita Bu Baby dan kepada Bu Sawitri. Nah, terima kasih kepada Harian Surya, Tribun Jatim Official dan Telkom Indonesia yang sudah merelay dan mendukung acara ini. Dan terima kasih banyak juga kepada narasumber yang saya hormati, Bu Baby Yuwono, yang sudah meluangkan waktu dan akan berbagi banyak hal nih malam ini kepada kita dengan tema Self-Optimizing to be like full leaders. Nah, terima kasih juga kepada para peserta yang telah meluangkan waktu dan bersedia hadir untuk mendapatkan ilmu baru pada malam hari ini. Nah, judul webinar kita yang seperti di layar kita ini yaitu Self-Optimizing to be like full leaders dengan narasumbernya Ibu Baby Yuwono. Beliau adalah founder and trainer of Baby Yuwono Soft Skill Center dan moderatornya adalah saya sendiri yaitu Hayan Stina. Nah, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa webinar ini diselenggarakan secara stream live di channel YouTube Peduli Kasih ABK, Harian Surya, dan Tribun Jatim Official. Jadi untuk teman-teman mungkin nanti ada yang ingin melihat lagi bisa ditonton di situ. Nah, kemudian saya akan menunjukkan profil Yayasan Peduli Kasih ABK. Nah, di sini ada Yayasan Peduli Kasih ABK sesuai yang tertampil di layar kita. Yayasan sudah didirikan sejak tahun 2012 dan kita telah berpartisipasi serta menginisiasi berbagai kegiatan untuk mendorong partisipasi aktif anak berkebutuhan khusus. Dengan visi kami yaitu mendukung partisipasi aktif anak berkebutuhan khusus melalui peran orang tua dan masyarakat. Misi kami yaitu membantu orang tua menerima, memahami, dan mengoptimalkan potensi anak berkebutuhan. Partisipasi aktif anak berkebutuhan khusus, mendukung partisipasi ABK dalam kehidupan masyarakat, dan memberdayakan ekonomi keluarga dengan ABK. Dan kami telah mendukung 200 lebih keluarga ABK binaan, 250 lebih kegiatan inklusi untuk mewujudkan masyarakat ramah ABK, 225 lebih seminar offline dan webinar online, serta sosialisasi mengenai ABK dan parenting. Kemudian ada 40 lebih ABK mendapat pelatihan dan pengembangan diri. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui kiprah-kiprah kami di bidang parenting dan anak, kita ini ada kegiatan offline dan online. Nah, di kegiatan offline ini ada banyak sekali, ada gerakan inklusi, diskusi ABK, kelas ABK, penyuluhan, kunjungan beasiswa ABK, festival ABK, pelatihan, dan bisnis sosial. Dan kita fokus saat ini kita sedang membangun SLB Alam Terpadu, yaitu di mana itu adalah proses pembelajaran SLB di alam yang menekankan pada kegiatan praktik secara langsung dan berbasis ilmu untuk meningkatkan kualitas ABK. Dan kita juga sedang melakukan ingin membangun LPK atau Lembaga Pelatihan Kerja yang kita memberikan pelatihan dan pendampingan dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan ABK yang kompeten dan terampil. Jadi untuk LPK ini pun bisa
untuk semua umur karena disabilitas kami juga ada yang sudah dewasa dan anak-anak seperti itu, dan yang dewasa supaya mereka bisa siap untuk berkegiatan yang menghasilkan yang dengan finansial yang baik. Nah, kemudian ada kegiatan online, ini seperti webinar kita pada malam ini, yaitu dengan webinar-webinar yang banyak, yang temanya beragam, serta bermanfaat juga tentang parenting untuk ABK, parenting untuk anak, maupun untuk pengembangan diri seperti yang kita akan lakukan pada webinar kali ini. Nah, terus ada special talks yang bisa teman-teman tonton di YouTube kami. Oke, boleh selanjutnya. Oke, nah next, ini kami akan memberikan promosi kegiatan. Nah, ini ada produk karya tulis ABK binaan yayasan. Ini adalah tulisan dari teman kita yang cerebral palsy. Beliau sudah dewasa. Ini ada Isyati dan Andre yang menuliskan segala kehidupan mereka tentang apa saja hal menarik yang pernah terjadi pada mereka, termasuk kisah cinta seperti itu, dan apa aja sih yang ada di apa aja sih yang sudah terjadi pada disabilitas cerebral palsy tersebut, itu dituliskan sama Isyati dan Andre. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana mereka, bagaimana supaya kita juga lebih peduli terhadap disabilitas seperti itu, bisa banget untuk baca buku tersebut, dan untuk mendapatkannya bisa dengan harga 80.000 di luar ongkos kirim. Kalau ingin membeli bisa menghubungi kontak person terkait kami atau mengunjungi link di bawah tersebut. Oke. Selanjutnya ini ada produk kerajinan tangan dari bisnis sosial Yayasan Be Inclusive. Nah, di sini ini semuanya yang di layar kita ini adalah hasil karya teman-teman kita yang ABK. Ada tas, ada boneka, ada tudung saji, ada pouch handphone, ada kaos, dan segala macam itu tadi yang tentunya selain berguna untuk kehidupan seperti tas, tudung saji, dan sebagainya itu, tapi juga memiliki estetika yang tidak kalah uniknya. Nah, dan ini juga tentunya eksklusif karena benar-benar handmade ya. Jadi jangan sampai kehabisan juga nih, teman-teman bisa banget untuk membelinya melalui dengan menghubungi kontak yang ada di bawah itu. Dan kalau ingin lihat-lihat lagi bisa juga di capture nih untuk gambarnya, bisa dilihat-lihat lagi atau tanya-tanya dulu juga boleh, karena ini juga eksklusif sekali, bagus banget untuk karya-karyanya. Sekalian kita juga bisa menghargai usaha teman-teman kita yang disabilitas. Nah, oke, boleh next. Ya. Nah, selanjutnya ini ada program donasi untuk penambahan ruang kelas ABK. Nah, program donasi ini terbuka banget untuk teman-teman yang ingin menyalurkan kebaikan, ingin mendukung proses belajar ABK, bisa banget berdonasi kepada yayasan melalui rekening yang ada di layar kita, boleh di-capture juga, atau bisa mengunjungi Instagram kami untuk lihat rekening ini dan dengan hasil dari donasi teman-teman ini akan menjadi bentuk penambahan ruang kelas ABK dan memperbaiki akses keamanan bagi ABK. Jadi sekalian bentuk dukungan juga untuk pendidikan teman-teman kita yang ABK. Nah, boleh next. Nah, selanjutnya ini ada channel YouTube Yayasan Peduli Kasih ABK. Ini channelnya berisi banyak sekali webinar-webinar yang sangat menarik dan bermanfaat juga tentunya. Webinar-webinar kita sebelumnya
ada, bisa teman-teman saksikan di YouTube kami. Dan temanya pun beragam, ada tentang parenting untuk ABK, parenting untuk anak, psikologi, tentang pengembangan diri juga ada, tentang UMKM, bisnis, kewirausahaan, seperti itu juga ada, tentang inspirasi orang tua ABK, dan semacamnya. Banyak sekali topik-topik yang menarik dan tidak bisa dilewatkan. Tentunya bisa banget teman-teman saksikan di YouTube kita, dan jangan lupa juga untuk di-like supaya terlihat karena ya untuk video-video tersebut, dan juga ada video special talks yang tadi di awal sempat saya sebutkan. Nah, itu juga bisa dilihat karena pasti bermanfaat sekali, terutama untuk parenting kepada anak berkebutuhan khusus. Boleh di next. Nah, ini adalah sesi yang sudah sangat ditunggu-tunggu sama para peserta, yaitu pemaparan dari narasumber kita yang super spesial. Nah, kita sapa dulu kali ya, Ibu Baby. Selamat malam, Bu Baby. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam manfaat, dan salam manfaat buat kita semua. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, dan harapan saya semoga semua yang di sini, teman-teman dan saudara-saudara kita juga sehat semuanya. Amin. Bahaya seger sekali ya. Bu Savitri juga seger sekali. Alhamdulillah. Senang lihatnya. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, terima kasih banyak Ibu. Nah, ya ini sepertinya teman-teman udah pada gak sabar nih untuk mendapatkan materi yang super bakal insightful pada malam ini. Jadi langsung saja saya persilakan kepada Bu Baby, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih bisa berbagi, bisa ketemu dengan teman-teman di sini, sahabat-sahabat di sini. Mudah-mudahan insya Allah hal yang sedikit ini bisa bermanfaat. Bicara tentang leadership, setiap orang kalau bekerja pasti punya pemimpin. Bu Savitri dulu waktu bekerja, ya waktu masih belum pensiun, punya pemimpin. Ya. Saya dulu waktu bekerja punya pemimpin, dan juga punya orang-orang yang dipimpin, gitu ya. Nah, buat orang-orang yang bekerja di sini siapa ya? Mas Raka umur berapa nih? Mbak Pramu, terus apa Pak Daumi atau Mas Daumi nih? Mas Andi? Bu Daumi. Ya, buat orang yang bekerja di kantor atau pernah bekerja di kantor atau di sebuah organisasi atau sebuah lembaga, pasti sangat paham seberapa pentingnya seorang pemimpin. Ya. Pemimpin is not a manager. Singkat kata, manager and leader itu beda. Boleh dikata kalau manager itu lebih menata, kalau leader, pemimpin itu lebih menggerakkan. Gitu ya. Kalau manajer menata dengan aturan, ya, dengan sistem, gitu ya. Tapi kalau leader beda. Leader itu seperti misalnya contohnya Mahatma Gandhi misalnya gitu ya, Mahatma Gandhi atau di zaman dulu ya. Beliau bukan seorang manajer, beliau seorang leader, leader of society, leader sebuah masyarakat gitu ya. Di mana tanpa aturan, tanpa apa, beliau bisa menggerakkan masyarakat India waktu itu untuk menentang yang menjajah India. Sama seperti misalnya para pejuang-pejuang kita, misalnya seperti Bung Hatta, Bung Karno, atau Bung Tomo gitu ya. Apakah beliau-beliau itu manajer? Bukan. Beliau-beliau itu leader, social leader gitu ya. Leader yang informal, ya informal leaders. Beliau bukan manajer ya. Tidak ada di dalam sistem pemerintahan. Tapi beliau bisa menjadi leaders, bisa menggerakkan rakyat, bisa menggerakkan masyarakat gitu ya.
Kenapa? Nah, ini penting ini. Ini penting sekali, why ya, kenapa masyarakat yang ingin kita gerakan mau bergerak. Ini jadi penting sekali gitu ya. Kenapa mereka ini mau bergerak bersama kita? Nah, ada apa? Itu yang paling penting. Saya rasa Bu Safitri sangat tahu gitu ya. Di sini siapa yang bisa mau memberi Pak Raka mungkin ya. Pak Raka bisa nggak Pak bantu saya untuk mungkin berbagi ya. Kenapa sih masyarakat itu mau bergerak gitu ya? Sampai mau bergerak. Misalnya Bung Tomo dulu, kenapa masyarakat Surabaya mau bergerak untuk melawan Inggris meskipun punyanya hanya bambu runcing. Kenapa Pak Raka kira-kira ya? Monggo Pak Raka. Perkenalan dulu ya, saya Raka dari Bandung. Saya hidup dengan autisme dan ADHD. Usia saya 26 tahun. Jadi yang saya kan tentang itu adalah adanya tujuan sama gitu, yang dianggap benar gitu, dan itu diilhami gitu oleh semua orang yang terlibat, dan itu juga ya itu yang jadi landasan utama. Jadi apapun ketika sudah satu tujuan, sudah merasa ada sepenanggungan gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan itu kita melakukannya bersama-sama begitu. Terima kasih. Baik Pak Raka, terima kasih banyak Mas Raka ya. Jadi ada visi yang sama ya, satu tujuan. Kedua, ada unsur kepercayaan. Ya. Ada rasa percaya. Bisa aja orangnya jago gitu, jagoan gitu ya. Tapi ternyata tidak bisa dipercaya gitu. Artinya setelah berhasil maka dia senang-senang sendiri. Bisa kan begitu gitu ya. Tampaknya satu tujuan, tapi ternyata si pemimpin itu bukan orang yang bisa dipercaya. Tapi kalau sampai rakyatnya atau masyarakatnya mau bergerak, itu karena memang ada kepercayaan. Kepercayaan terhadap apa? Ya, kepercayaan terhadap tentunya kompetensinya, ya, juga attitude-nya. Nah ini, jadi bukan cuma kompeten, bukan cuma pintar di bidangnya, ya, pintar di bidang yang dia sedang lakukan, tapi juga attitude-nya, ya, perilaku, sikap pikirnya itu bisa dipercaya. Seperti itu. Jadi boleh dibilang 3A ini punya semua si pemimpin itu. Akal, akhlak, dan adabnya. Jadi dalam semua sisi bisa dipercaya, ya, membuat masyarakat percaya. Oke, kira-kira begitu ya. Jadi intinya bahwa bagaimana kita mau bergerak, kita mau digerakkan itu karena sosok si leader ini, ya, sosoknya, ya, seperti itu. Baik, ini karena saya punya sedikit PPT atau PowerPoint, mungkin Mbak Aya bisa membantu saya, boleh ya? Mohon izin saya untuk pakai PPT. Judulnya adalah self-optimizing. Self-optimizing ini artinya kita betul-betul mengoptimalisasi diri kita ya dalam segala segi untuk menjadi seorang pemimpin yang mencerahkan, yang menerangi gitu ya. Untuk yang menerangi. Gimana Mbak Haya, bisa dibantu saya? PPT yang sudah saya kirim tadi? Oh iya, dari admin Zoom-nya akan membantu untuk share screen kan Bu? Ya, tolong di share screen ya. Ini ada chatnya apa nih bunyinya? Ya, jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, ya saya ingin ingatkan, bisa langsung ditulis di kolom chat atau nanti raise hand aja juga bisa kalau ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Bu Baby. Nah, oke, ini sudah ada PPT-nya. Saya persilakan kepada Bu Baby. Oke, baik, terima kasih. Kok hilang ya? Hilang ini? Sudah ada ya, hilang anunya. Bentar lagi. Nah. Ya, optimizing soft skills ya. Soft skills itu adalah keterampilan-keterampilan yang di luar hard skill ya. Jadi keterampilan itu ada dua, satu hard skill,
yaitu ilmu-ilmu teknis, ya misalnya ilmu matematika, ilmu menjahit, ilmu memasak, ilmu komputer, ilmu bahasa, ilmu macam-macam, ilmu kedokteran, ilmu hukum, dan sebagainya. Kalau soft skills itu adalah ilmu-ilmu yang sangat menyangkut pada attitude, pada mindset, ya, pada motivasi, pada hal yang berbau tentang diri kita, ya, maupun diri kita dengan sosial. Jadi ada dua soft skills, ya, bisa dibagi dua. Personal skills, ya, kemampuan-kemampuan yang bersifat personal, ya, bagaimana kita memotivasi diri, bagaimana kita membuat keputusan, bagaimana kita belajar untuk mindsetting secara positif, gitu ya. Itu personal, ya. Jadi bagaimana kemampuan-kemampuan pribadi kita, ya. Misalnya bagaimana cara kita bernegosiasi dengan baik, dengan santun, gitu ya. Kemudian kalau social skills itu bagaimana kita membangun hubungan kita dengan dunia sosial, ya. Misalnya cara kita berkomunikasi, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita merespon pada orang. Artinya bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang lain, itu social skills. Tapi kalau yang personal skills adalah bagaimana cara kita memperlakukan diri kita sendiri, ya, sehingga kita tumbuh menjadi seperti apa. Tapi arahnya semua positif. Ya, soft skills itu semua arahnya adalah positif jalannya. Kalau negatif bukan soft skills. Seperti itu, ya. Negosiasi misalnya di dalam teori-teori, kalau Anda buka Google, ya, dalam soft skills itu macam-macam, ada communication, ada public speaking, ada problem solving, ada kreativitas, ada critical thinking, ada problem solving, ada negosiasi, ya. Cuman yang seperti apa? Ya, yang seperti apa? Ya, keterampilan-keterampilan diri dalam komunikasi dan lain-lain yang seperti apa? Harus yang positif. Ya, seandainya katakanlah kita bernegosiasi, menangnya menang yang seperti apa? Ya, kalau dalam soft skill, menang dalam negosiasi, menang yang bukan merugikan orang lain. Jadi segala sesuatu kalau sudah arahnya negatif bukan lagi soft skills. Kalau soft skills itu kita bangun, ya, untuk sebuah karya atau sebuah eksistensi jangka panjang. Orang kalau sudah curang itu otomatis gak akan bisa jangka panjang. Begitu orang tahu dia berniat buruk, begitu orang tahu dia tidak jujur, pasti nggak akan jangka panjang, gitu ya. Pasti orang akan berhenti untuk berhubungan dengan kita, gitu ya. Nah, kita akan bicara insya Allah tentang mote leadership, kepemimpinan yang more than excellent, dengan cara kita mengoptimalkan soft skills, mengoptimalisasi soft skills, ya, optimizing soft skills, seperti itu. Jadi bagaimana, sekali lagi, soft skill itu personal and social. Bagaimana kita menumbuhkan diri kita, ya, bagaimana kita memperlakukan diri kita, bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai aktor dari kebaikan-kebaikan, dan juga bagaimana kita membangun dan menumbuhkan hubungan kita yang positif dengan pihak-pihak lain di luar diri kita. Oke. Kenapa harus more than excellent? Kalau bisa more than excellent, kenapa tidak? Kan orang seringkali zaman dulu, ya, selalu misalnya tentang service excellent, misalnya gitu, ya, service excellent. Saya udah nggak pakai, saya pakainya mote, service more than excellent. Kenapa? Kalau memang bisa more, kenapa harus berhenti di excellent? Kalau misalnya excellent tuh di angka 8 atau 9, kenapa berhenti? Kenapa tidak terus aja more than excellent hingga sampai 10? Why not? Gitu, ya. Possible. Banyak kok orang lulusan S1 atau S2 IP-nya 4. Padahal 3,9 sudah excellent. 3,8 excellent. Jadi jangan mau berhenti di excellent, gitu ya. Jadi kita harus, ini adalah sebuah motivasi cara kita menumbuhkan diri kita.
bahwa kita bukan hanya bisa excellent, kita bisa more than excellent kalau kita mau, ya, kalau kita terus mau, ya, mau terus bertumbuh terus, kayak gitu. Jadi paham ya kenapa saya selalu punya jargon MOTE, more than excellent, kayak gitu. Tolong berikutnya. Ya, leadership itu apa sih gitu ya? Leadership itu kalau ya Anda kalau googling aja pasti udah tahu lah. Leadership itu bisa kita sebut sebuah posisi ya, sebuah posisi untuk memimpin tim, sebuah tim. Kalau kita bicara mengenai leaders, pasti ada anak buahnya, meskipun hanya satu. Ya, meskipun anak buah itu cuma satu, berarti timnya jumlahnya satu. Ya dia memimpin posisinya. Ya, posisinya itu memimpin. Bukan nggak punya tanggung jawab, bukan nggak punya tujuan, gitu ya. Memimpin tim mencapai tujuan. Jadi sekali lagi kalau sudah leader, ya, kalau sudah leader, ya, itu pasti ada tujuannya, gitu ya. Terus ada lagi yang menyebut leadership adalah action tindakan dalam memimpin, ya. Ada lagi yang menyebutnya sebuah kapasitas yang menerjemahkan visi. Ya, visi impian, jadi impian dari tim itu menjadi kenyataan. Ini menurut seorang tokoh namanya Warren Bennis. Ya, Warren Bennis, Pak Warren mengatakan begitu ya. Jadi leadership itu tentang kapasitas, kemampuan, ya, kemampuan seseorang dalam bagaimana, misalnya Bu Safitri punya visi, ya, punya visi untuk mensejahterakan atau menumbuhkan atau mengoptimalisasi kemampuan anak-anak ABK ya. Itu kan visi. Nah, bagaimana Bu Safitri bisa membuat visi itu menjadi kenyataan, menerjemahkan menjadi kenyataan. Nah, itu nanti sesuai dengan kapasitas kita. Ya, semakin kenyataan itu menjadi terbentuk bagus, itu berarti kapasitas dari si leader itu makin bagus, kayak gitu ya. Terus ada lagi yang menyebut, menurut Pak John Maxwell ini, leadership adalah pengaruh. Bagaimana kita menjadi pengaruh yang kuat ya dalam untuk memandu tim. Jadi tim itu sangat terpengaruh pada kita. Gitu. Seperti kita bilang tadi, siapa namanya Bung Tomo, gitu ya. Bagaimana Bung Tomo itu bisa menjadi pengaruh luar biasa sehingga rakyat Surabaya bergerak, gitu ya, kayak gitu. Kemudian proses dalam mendorong dan membantu tim. Nah, bagaimana sih hubungan antara yang memimpin dan yang dipimpin? Yang memimpin otomatis kemungkinan besar ya, karena ada juga yang anak buah itu pandai juga ya. Ini dia lebih menguasai banyak hal ketimbang yang dipimpin. Ya, hubungannya adalah bahwa ini yang akan menggerakkan, yang dipimpin ini justru yang akan menjadi perangkat, menjadi alat-alat untuk membantu si pemimpin mencapai tujuannya. Ya. Jadi sekali lagi, pemimpin ini dibantu oleh tim untuk mencapai tujuan dari tim itu. Sebaliknya, apa sih arti seorang leader bagi yang dipimpin, bagi anak buah? Si anak buah ini bisa bekerja dengan arahan dan panduan dari si leader ini, karena leader ini yang memang tahu lebih banyak, lebih jago katakan lagi, lebih jagoan, gitu ya. Jadi keduanya saling membutuhkan, keduanya saling melengkapi. Saya pernah jadi anak buah, saya pernah jadi ibu buah, gitu ya. Jadi kita harus melihat atasan itu sebagai apa? Sebagai pihak yang perlu kita bantu, ya. Pihak yang tempat kita bertanya. Nah, bagaimana kita melihat anak buah? Anak buah ini adalah yang bisa kita pergunakan. Ini bisa kita pergunakan untuk membantu kinerja kita sebagai pemimpin, gitu ya. Sehingga ketika mereka kita ajak bekerja, mereka menjadi tahu, menjadi lebih ahli. Makanya seringkali disebut bahwa pemimpin yang keren itu adalah bila bisa melahirkan pemimpin yang baru. Betul, ya. Bahwa otomatis karena
ada alih teknologi, alih kompetensi, ya, alih kompetensi. Jadi seorang pemimpin, kalau menurut seorang dosen dari ITB yang saya wawancara 2 minggu yang lalu, kita sebagai pemimpin tidak perlu takut disaingi oleh anak buah. Tidak perlu takut jika ada anak buah yang sama pintarnya atau lebih pintar dari kita. Karena kalau kita punya mentalitas keberlimpahan, maka jangan takut. Posisi itu akan ada di mana-mana. Posisi itu akan ada di mana-mana. Kita tidak perlu takut posisi kita sebagai pemimpin direbut, gitu ya. Kita lebih harus fokus bahwa ini tim punya tujuan dan kita harus bersama-sama menuju ke sana. Gitu ya. Jadi kalau sampai ada seorang pemimpin yang tidak mau anak buahnya berkembang, wah rugi sekali. Ya. Karena kalau sebuah tim itu sukses, ya, berhasil, sukses, itu menandakan bahwa leadership Anda, leadership kita, kepemimpinan kita itu keren, bagus. Kita, ya, kepemimpinan kita bagus berarti. Karena kita bisa menggerakkan tim kita. Luar biasa. Gitu ya. Jadi nggak usah berpikir fokus yang lain-lain tentang anak buah lebih pintar, anak buah lebih keren, nggak perlu seperti itu. Masing-masing orang, kalau kita memang keren, kalau kita memang selalu self-optimizing, kita pasti akan punya tempat seperti itu. Nggak usah takut bahwa posisi-posisi itu langka, enggak. Tidak ada yang langka bagi orang-orang yang memang berprestasi. Percayalah. Jadi disitulah kita harus punya positive thinking, positive mindsetting. Kalau kita memang berprestasi, maka akan selalu ada tempat buat kita. Ini satu lagi, mampu membuat tim mencapai tujuan. Nah itu tadi. Jadi sebuah tim memang butuh seorang leader, ya, butuh seorang leader yang memang sangat kompeten, ya, terutama yang memang sangat kompeten, ya, dan juga mampu menjadi seorang leader, gitu ya, bukan sebagai orang yang nyuruh-nyuruh doang. Kalau yang cuma nyuruh-nyuruh aja, itu bukan leader, itu mungkin sekedar manajer, gitu ya. Kamu bekerja berdasarkan aturan ya, saya awasi, gitu aja. Ya, jadi menata doang, gitu, hanya menata, bukan menggerakkan. Karena kalau sebuah tim yang hanya dia berjalan karena ditata dengan bergerak secara optimal oleh seorang pemimpin, itu insya Allah hasilnya akan beda. Hasilnya akan beda. Kita ya contohnya jelas yang tadi itu, bagaimana masyarakat bergerak oleh seorang informal leader, ya, leader yang tidak resmi, informal, seperti Mahatma Gandhi, seperti Bung Tomo, kayak gitu. Ya, jadi seorang leader bukan sekedar menata sesuai sistem, tapi bagaimana supaya tiap anak buahnya itu mengeluarkan potensi terbaiknya. Itu leader. Itu leader. Karena nanti hasilnya pasti akan juga luar biasa. More than excellent. Kira-kira seperti itu. Baik, berikutnya. Tolong. Nah, udah ya. Jadi beda antara manajemen skill dan leadership skill. Kalau manajemen skill ini berhubungan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, apalagi nih, pengkoordinasian, pengawasan, terus mengawasi bagaimana semua berjalan, mencapai tujuan bersama, sekedar itu, ya. Tapi kalau seorang leaders ini juga cara menggerakkannya pun juga bermacam-macam. Misalnya bisa berdialog dengan timnya, ya, bisa berdialog, bisa memberikan wawasan kepada timnya. Hey, yang kamu lakukan itu bukan sekedar pekerjaan, tapi banyak arti dari apa yang kalian lakukan. Bla 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 bla. Gitu. Ya, ada lagi. Tadi mempengaruhi, menginspirasi. Misalnya dengan apa? Dengan contoh dirinya sendiri. A good leader, ya, is the real doer, adalah pelaku
dari apa yang dia katakan, yaitu orang-orang yang punya integritas. Orang yang punya integritas itu adalah orang yang melakukan apa yang dia katakan. Kayak gitu. Jadi seperti tadi Mas Raka bilang, bisa dipercaya. Jadi dia mempengaruhi ya dengan berbagai nasihat atau pandangan-pandangannya, menginspirasi dengan berbagai attitude dia sendiri, ya, menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, menggerakkannya dengan berbagai cara. Ya. Bagaimana dia percaya kepada timnya, itu juga salah satu cara menggerakkan. Dia percaya dengan mengawasi. Jadi empowering, mendorong dengan mengawasi. Jadi sambil mengawasi. Empowering with atau by controlling, by supervising gitu ya. Jadi mendorong tapi memegangi gitu ya. Memegangi, melindungi, seperti itu, kayak gitu, ya. Biasanya good leader itu disayangi, dicintai. Jadi kalau sampai ada sebuah tim nggak suka sama leadernya, pemimpinnya, itu mungkin nggak punya sikap atau nggak punya kapasitas leader, nggak, apalagi kalau sampai dibenci gitu. Kayak gitu. Ya, karena biasanya leaders itu, good leaders itu semuanya positif ya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, apa yang dia berikan itu positif. Strongly positif. Ya, strongly positif. Baik, berikutnya tolong. Nah, kenapa sih leadership itu penting? Kepemimpinan itu penting. Ya karena memang ada amanah ya. Kalau kita sebagai orang yang beragama tahu persis bahwa dalam tugas sebagai leader ya yang namanya kepemimpinan itu adalah sebuah amanah ya. Kata Mike Cody ya, jadi leaders yang more than excellent itu satu, membantu memotivasi dan mendorong karyawan bertumbuh, bukan jadi mengajak dengan berbagai cara, menggerakkan dengan berbagai cara, bukan dengan cara menyuruh atau mengancam. Ya. Jadi kesadaran itu muncul, kesadaran untuk bergerak itu muncul karena memang tadi itu ada bonding atau binding ya, ada bonding antara tim dan leadernya. Karena tim percaya pada leader, percaya pada kompetensinya, percaya pada attitude-nya. Gitu ya. Percaya pada visinya. Kayak gitu. Ya. Jadi sekali lagi bukan sekedar menyuruh dan memarahi, tapi lebih banyak berdialog, bertukar pikiran. Sekali lagi saya bilang strongly komunikatif. Ya. Jadi kenapa saya tadi bilang di awal optimizing soft skills, karena memang untuk berdialog, untuk berhubungan dengan tim, seorang leader itu sangat butuh untuk mengoptimalkan soft skill-nya, yaitu apa? Kemampuan komunikasinya, kemampuan berdialognya, kemampuan untuk memotivasi. Jadi bukan hanya memotivasi diri, ya. Kalau kepada orang lain kita sebutnya social skills ya, social skills-nya bagus. Gitu. Leadership ini juga salah satu soft skills gitu ya, seperti itu. Nah, sekali lagi jadi lebih banyak orang itu bergerak karena terinspirasi, ya, karena percaya, seperti itu ya, bukan karena harus, tapi lebih kepada greget, lebih kepada tergerak, lebih kepada terdorong gitu, ya, dengan sebuah kesadaran. Kenapa saya harus melakukan ini gitu. Nah, itu si leader yang pintar untuk menanamkan hal-hal yang positif itu kepada tim gitu ya. Yang pertama tadi itu membantu memotivasi dan mendorong karyawan bertumbuh. Yang kedua, menggerakkan usaha atau bisnis maju terus untuk mewujudkan visi. Yang ketiga, menciptakan pelanggan ya dengan
menciptakan pelanggan yang loyal, menciptakan suasana kerja yang menyenangkan pelanggan. Ya, kalau memang kita pelanggan itu bukan berarti hanya customer ya. Kayak misalnya Yayasan ABK ini pelanggannya siapa? Pelanggannya itu artinya orang yang berhubungan dengan yayasan. Misalnya para penyumbang, misalnya pers ya, media, kemudian siapapun para pengajar atau siapapun yang berhubungan itu, si leader ini bisa menciptakan komunikasi atau relasi yang nyaman, gitu ya. Yang keempat, menciptakan karyawan-karyawan yang bangga dan bahagia, jadi duta-duta perusahaan yang selalu berkata baik dan hebat tentang perusahaan. Nah, misalnya tim di Yayasan ABK ini ya, Peduli Kasih ini, karena mereka sangat percaya pada visi yang bagus, percaya pada tujuan yang sangat mulia, mereka bangga sekali. Anda aktif di mana? Di Yayasan ABK, Yayasan Peduli Kasih ABK. Mereka percaya karena di situ mereka tahu di situ ada value yang sangat besar, ya. Di situ ada leadership yang memang mumpuni, bisa dipercaya, kayak gitu, ya. Kenapa? Karena selama ini memang leadershipnya tidak pernah melenceng. Gitu. Jadi kebanggaan itu bisa muncul pada diri mereka-mereka yang menjadi tim sebuah komunitas atau sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Kayak gitu. Boleh saya izin 1 menit sebentar ya? Non sewu boleh ya? Pak Bu Moderator, boleh saya 1 menit? Ya, boleh sekali Bu, silakan. Ini ada yang pengen ini Mbak, materi disuruh ngisi ya, ngisi form ya. Iya. Iya, jadi itu form yang dikirim admin Zoom-nya bisa diisi, nanti kita share materinya. Iya. Melalui email. Iya. Ini sekedar informasi, ini kan Bu Bebi memang ahlinya trainer untuk soft skill ya. Beliau yang punya soft skill Bebi Jono Soft Skill Center gitu ya Bu ya. Jadi ini ada kalau mau lebih lanjut ada trainingnya. Bisa online juga kah? Karena Bu Daumi ini orang di Sumatera Bu. Baik, Ya, Insya Allah. Terima kasih Bu. Mohon maaf sekali lagi. Insya Allah bisa online ya, meskipun kalau online itu tidak maksimal ya, saya tidak bisa mendorongnya dengan strongly gitu ya. Tapi insya Allah bisa seperti itu. Ya, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf, saya tadi pamit sekitar setengah menit gitu ya. Nah, jadi ketika leadership itu terpercaya, maka yang dipimpin akan bangga. Ya. Siapa pemimpin Anda? Bangga mengatakan bahwa pemimpin saya Dr. Savitri. Kenapa? Misalnya, kenapa kamu kok bangga di situ? Karena begini. Nah, hati-hati. Kalau seorang pemimpin itu, sekali lagi, tidak punya integrity, maka timnya tidak akan bangga dan kemungkinan besar akan bubar. Satu persatu akan pergi. Ada banyak contohnya dan saya pernah mengalami itu ya. Di sebuah departemen di sebuah perusahaan asing, waktu itu saya bekerja di sana. Itu ada sebuah departemen ya, departemen pemasaran lah katakanlah, atau departemen apalah, salah satu departemen. Itu waktu itu orang asing ya pemimpinnya. Menurut saya sebagai manajer juga kurang nggak bagus, sebagai leader apalagi. Akhirnya apa? Satu persatu itu keluar. Ada yang cuma 1 bulan di situ stafnya keluar. Ada yang 2 bulan. Saya bertahan 6 bulan. Jadi sama sekali tidak membahagiakan, ya, dipimpin oleh dia itu si bule itu ya, orang ini perempuan. Tidak membahagiakan dan tidak membanggakan. Dari sisi kompetensi memimpinnya juga tidak mumpuni, attitude-nya juga tidak. Sama sekali tidak. Jadi kami dengan enteng saja keluar dari situ. Karena tidak ada yang kami
sayangi, tidak ada yang kami eman-eman di situ, nggak ada. Gitu. Belajar apa di situ? Nggak ada. Belajarnya adalah jangan sampai saya nanti kalau jadi leader seperti itu. Kayak gitu. Jadi beliau dari sisi manajemen pun tidak bagus, dari sisi leadership-nya pun tidak bagus. Seperti itu. Ya. Dan ternyata terakhir itu terbukti setahun 2 tahun kemudian akhirnya dikeluarkan dari grup besar internasional, dikeluarkan karena korupsi. Nah, akhirnya ketahuan gitu ya, kayak gitu. Oke. Yang kelima, menginspirasi orang-orang lain untuk jadi keren. Ya. Karena dia keren dan unggul. Karena dia unggul. Gitu ya. Jadi dia menjadi role model yang positif. Dia menjadi sosok contoh yang positif secara hard skills, secara ilmu teknis, maupun soft skills, ilmu attitude. Seperti itu. Ya. Penting sekali. Bagaimana kita sebagai leaders mau menggerakkan sesuatu bila kita tidak punya good atau leadership yang motive. Nggak bisa optimal, nggak bisa. Ya. Jadi sekali lagi makanya dari awal saya bilang self optimizing dulu, kita dulu. Ya, jadi kita dulu harus strongly optimized secara hard skill maupun soft skills. Insya Allah dengan itu kita bisa mengajak orang lain untuk bergerak. Leaders itu are seen. Leaders itu dilihat. Ya. Dilihat, diamati, ditiru, diikuti, dipercaya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Berikutnya, tolong slide berikut, tolong. Nah ini qualified leadership, kepemimpinan yang qualified, yang berkualitas, ya. Yang kayak apa sih? Menurut blog Vantage Circle, butuh 25 skills adalah soft skills. Ya, kita buka lagi berikutnya. Banyak ini. Nah, 25 skills for multi leadership. Yang pertama integrity. Integrity itu secara kapasitas, dia punya kapasitas yang cukup, yang memang mampu, kemudian punya etika, ya, punya tata krama, kemudian punya moral, ya, punya moral. Kemudian yang kedua inovatif, terbuka, ya, mendorong untuk melemparkan ide dan diskusi, nggak tertutup, ya, terbuka. Bagi kemajuan siapapun dia terbuka. Jujur, ini penting, kemudian aktif, mendengarkan, mampu. Nah ini aktif mendengarkan. Seorang leader kalau tidak bisa mendengarkan tim itu bukan leader. Seorang leader harus punya leadership, listening skill, kemampuan mendengarkan. Ya. Itu termasuk dalam kemampuan berkomunikasi efektif. Kemudian percaya diri. Harus percaya diri seorang. Kalau seorang leader ingah-ingih, ya orang nggak bakal respect, ya. Dia harus percaya diri. Kenapa? Ya percaya diri karena dia kompeten, kemudian punya kualitas sebagai pemimpin, punya wawasan memimpin itu harus seperti apa. Banyak loh orang pinter, ya, pinter secara ilmu teknis, ya, misalnya pinter ilmu marketing gitu, atau ilmu ekonomi, ilmu akuntansinya pinter gitu ya. Tapi dia nggak pinter cara memimpin, nggak bisa gitu. Dia lemah dalam memimpin. Itu juga nggak pas, nggak lengkap. Jadi harus orang yang otomatis kira-kira akan jadi pemimpin, gitu ya. Itu harus belajar tentang wawasan leadership, harus itu. Dan harus menumbuhkan soft skills-nya, gitu ya. Yang tadinya mungkin egois, ya, nggak boleh lagi egois. Yang tadinya nggak suka mendengarkan, maunya didengarkan, gitu ya, harus mau. Yang
tadinya dalam berkomunikasi itu tidak peduli pada sudut pandang orang lain, harus bisa menghargai sudut pandang orang lain. Jadi memang sosok leader ini memang sosok yang harus punya maturitas. Maturitas itu kematangan, kayak gitu ya. Kemudian apa ini? Punya kualitas, punya visi jelas ya. Sebuah tim itu pasti seorang duduk di kursi pemimpin itu pasti membawa sebuah visi. Tim ini mau kemana? Ya, sama lah, Yayasan ABK, Yayasan Peduli Kasih, duduk di situ, pemimpinnya pasti punya visi. Ini saya pengennya apa? Visi itu impian yang ingin dicapai melalui misi. Ya. Nanti visinya apa, misinya bagaimana, cara apa untuk mencapai impian itu. Gitu ya. Punya kemampuan komunikasi yang kuat. Nah, kemampuan komunikasi yang kuat itu sekali lagi kita udah nggak bisa lagi nggak ngerti soal bagaimana kita mengelola diri, karena komunikasi itu sangat tentang diri ya. Empat kemampuan komunikasi yang penting. 1, listening skill, mampu mendengarkan. Kedua, mampu menghargai sudut pandang orang lain. Ketiga, mampu merespon dengan santun dan efektif. Keempat, mampu bertutur. Mampu menjelaskan, mampu menerangkan, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya mampu mendelegasikan, ya. Nah, ya otomatis lah nggak bisa semua kerjaan. Untuk apa kita punya tim kalau kita tidak mendelegasikan? Nggak semua kerjaan itu otomatis kita lakukan, gitu ya. Kita hanya pengarah, ya, pendorong, pengawas, terus penjaga, seperti itu, ya, kayak gitu. Terus mengajari juga ya. Kemudian mampu memutuskan, ya otomatis. Gimana seorang pemimpin kalau nggak berani membuat keputusan? Bagaimanapun nanti hasil dari keputusan itu tetap sesuatu harus diputuskan. Banyak hal yang harus diputuskan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Biru atau merah, atas atau bawah, kiri atau kanan, Jakarta atau Bandung, itu harus ada keputusan. Nggak bisa pemimpin nggak berani memutuskan. Ya itu memang seorang pemimpin memang pekerjaan itu ada resikonya, bahwa sebuah keputusan itu akan ada dampaknya. Bisa dampaknya bagus sekali, bisa dampaknya setengah bagus, bisa mungkin juga dampaknya fail atau kurang bagus, busuk, bisa aja. Mentalitas seorang pemimpin berani menghadapi resiko dari keputusan, sebuah keputusan, kayak gitu, dan tidak menyalahkan anak buah. Ya. Pemimpin akan maju ketika dimintai pertanggungjawaban, seperti itu. Oke. Kemudian mampu menyelesaikan masalah, ya, oke, mampu menyelesaikan masalah otomatis dengan kooperatif, ya, secara kerjasama, kooperatif. Jadi seorang pemimpin tuh harus sangat kooperatif, mampu bekerja sama. Ya. Kalau yang saya bilang tadi, bule yang saya bilang tadi yang tidak membahagiakan itu sama sekali bukan orang yang mampu dan mau bekerja sama. Egonya terlalu besar, ya. Egonya terlalu besar dan nggak senang kerja kayaknya gitu, nggak suka kerja, dia senangnya cuman ya belagak kerja kayak gitu ya. Oke, berikutnya harus mampu untuk adil atau fair, ya jelas ya, otomatis itu termasuk integritas. Bagaimana kita adil, fair terhadap semua tim kita, itu integritas. Mohon maaf, misalnya seorang pemimpin pria menjadi tidak adil terhadap timnya karena dia mungkin naksir, dia jatuh cinta pada salah satu timnya, itu sudah nggak benar. Nggak bisa seperti itu. Gitu ya. Tetap meskipun jatuh cinta atau naksir harus tetap fair, ya.
untuk menjaga integritinya dia. Jadi sekali lagi saya bilang tadi, kembalikan. Leadership yang mote, leadership yang more than excellent itu aktornya siapa? Kita. Kita mau jadi mote atau tidak? Itu aktornya ada di sini. We have to manage ourselves. Kita yang memanage, mengelola diri kita. Kemudian yang apa ini? Positif. Apa positif? Kepo positif. Oh, kepo. Kepo itu apa ya? Kepo pengen tahu ya. Kepo tapi untuk tujuan positif, bukan kepo yang mau gossiping, bukan. Kepo positif, pengen tahu tapi untuk tujuan positif. Ya, harus kepo. Seorang pemimpin nggak bisa acuh tak acuh. Bodoh amat gitu nggak bisa, ya. Karena apa? Sekali lagi, leadership itu adalah sebuah amanah, sebuah tanggung jawab. Orang yang pride-nya tinggi, dia akan malu ketika kepemimpinannya tidak berintegritas atau tidak berhasil, gitu ya. Kemudian mampu memotivasi diri ya, itu tadi personal skills ya, mampu ya untuk punya self engine ya, punya mesin diri. Yang ke-14 rendah hati. Ya otomatis harus rendah hati karena kalau kita kooperatif berarti kita saling mendengarkan ya. Saling menghargai. Peduli pada orang lain, disiplin diri itu jelas ya. Kalau kita mengajari begini disiplin tapi kita sendiri enggak ya sama juga bohong. Kita enggak akan dipercaya. Enggak akan. Tim percaya sama kita, mau kita gerakan karena kita. Karena lihat kita, lihat kompetensi kita, lihat attitude kita, itu pasti. Terus punya EQ ini, punya EQ emotional quotient ya. Seperti yang tadi saya bilang, ada personal skills dan social skills. Punya semangat kuat, tangguh ya. Seorang pemimpin kalau dia sendiri udah gampang nyerah, terus gimana anak buahnya? Gitu ya. Itu bukan yang pemimpin yang tidak tangguh, gampang menyerah, bukan pemimpin yang diharapkan, bukan. Kemudian nomor 20 bisa bertanggung jawab ya, itu yang saya bilang tadi bahwa kata-katanya bisa dipercaya ya, atas komitmennya dia dan janjinya dia. Apakah dia berjanji dengan pihak-pihak di luar tim atau dia berjanji atau berkata-kata kepada pihak yang ada di dalam tim. Ya, dia committed, memegang komitmennya. Mendukung, ya of course mendukung. Melek teknologi, oh jelas. Zaman sekarang ini kalau pemimpin nggak melek teknologi repot. Sekarang semuanya serba digital, gitu ya, serba digital, gitu. Kemudian empati, ya berempati. Kita tahu ya empati itu apa, ya empati. Ketika misalnya tim berbuat kesalahan, maka kita tidak serta-merta menyalahkan, tapi kita tanya dulu ada apa, kenapa seperti itu. Ketika ada anggota tim misalnya belum mampu, kita harus punya empati untuk mendorong, gitu ya. Karena kadang-kadang ada anggota tim itu yang belum berprestasi karena belum muncul atau belum diberi kesempatan untuk muncul, belum ada yang memunculkan, belum ada yang menarik keluar itu potensinya. Ada. Nah, seorang tim yang seorang leader yang more than excellent, dia mampu menarik tiap potensi dari tiap anggota timnya, ditarik keluar semua. Keren semua. Karena dia tahu cara yang keren. Seperti itu. Ya. Kemudian sigap belajar terus ya. Ini sekali lagi sigap belajar terus ini juga ada kaitannya dengan rendah hati ya. Orang yang selalu tidak merasa cukup, belum cukup, dia akan berusaha untuk belajar. Meskipun itu dari anak buah, gitu ya. Meskipun dari anak buah. Saya jujur punya tim itu yang jagoan IT ya. Saya nggak terlalu pinter. Saya banyak belajar dari tim saya seperti itu. Nggak perlu malu, nggak perlu apa-apa, ya jangan pernah punya perasaan negatif, gitu ya.
aduh, ntar saya dibilang bego, aduh, ntar saya nggak dihargai sama tim saya karena saya tanya-tanya gitu ya. Aduh, nanti saya kelihatan bodoh. Itu namanya berpikir negatif. Kalau berpikir positif, kehormatan, kepercayaan, sayangnya orang pada kita itu bukan karena kita tidak tahu, tapi bagaimana kita memperlakukan mereka. Itu. Ya, seorang pemimpin itu bisa dicintai bukan karena dia tidak sempurna, bukan. Tapi seringkali lebih kepada attitude-nya. Bagaimana dia memperlakukan orang lain. Seperti itu. Mendorong maksimal. Nah ini, mendorong maksimal baik dirinya sendiri maupun timnya. Orang-orang di luar dirinya. Maka itu akan bisa maju bersama dengan perasaan positif dan kooperatif. Ya, saling bekerja sama. Seperti itu. Berikutnya, tolong dibantu slide berikutnya. Ada? Bahaya? Bahaya? Ya sudah Bu, ini. Iya, sudah pindah. Oke, kayak gitu. Ya. Jadi slide-nya tidak kelihatan, Ibu. Slide-nya tidak terbaca. Kelihatan. Baik, ya. Dari yang tadi belum kelihatan. Ya. Jadi yang macam-macam pemimpin item-item yang 20 tadi tidak kelihatan juga di layar. Oh gitu. Iya. Ya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ini. Nah, ini ingin saya bacakan saja bahwa bekerja adalah salah satu sarana untuk menumbuhkan potensi diri hingga batas teratas ya, hingga batas teratas. Memberi pada diri dan kehidupan ini dengan segala kecerdasan pikir, gerak dan rasa yang diberi oleh Ilahi. Ya. Mari terus melangkah menjadi manfaat terindah yang selalu jadi berkah hingga usia usai. Ada lagi terakhir mungkin? Slide terakhir. Nah, oke. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Dan jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan. Dan bila juga ingin melanjutkan berkomunikasi lewat WA pun, saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Baby, sangat luar biasa materinya, menginspirasi dan memberikan saya wawasan baru yang sangat baik juga tentunya. Oke, nah di kolom chat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya lihat dulu. Silakan. Nah, ini ada. Nah, ya Bu. Ya silakan Mbak. Oke. Nah di kolom chat ini ada pertanyaan dari Kak Lukman. Kak Lukman bertanya, Bu Baby mau tanya, bila kita sebagai bawahan dan memiliki atasan yang kurang suportif dan empatik, di mana sering blaming, seperti apa agar kita bisa memberikan masukan ke atasan secara langsung atau tidak langsung? Nah, ini berarti tentang anggota tim yang ingin menyikapi atasan tersebut. Nah, ya, bagaimana Bu Baby? Ya, sebetulnya begini, kita sebagai bawahan, kalau di posisi kita sebagai bawahan, sebaiknya kita juga mungkin punya empati terhadap atasan, gitu ya. Kenapa ya mereka sampai seperti itu, gitu ya? Sering blaming, karena mungkin mereka sendiri pun dikejar, gitu ya. Mereka sendiri pun punya punya beban gitu, dikejar oleh atasannya lagi gitu ya, oleh yang lebih atas lagi. Nah, bagaimana sikap kita? Kalau sikap kita melawan atau kontra pada atasan jelas tidak mungkin gitu ya, karena kita ini sebagai bawahan itu tidak pernah bisa memilih atasan gitu kan ya. Yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi. Beradaptasi begini. Kita harus punya mindset begini. Saya harus tetap bisa maju. Ya, saya harus tetap bisa bertumbuh meskipun saya harus tumbuh sendiri, gitu ya.
meskipun atasan tidak menarik saya, ya, tapi saya bisa tumbuh sendiri. Meskipun atasan saya tidak menyirami saya dengan air, tapi saya akan mencari air sendiri. Itu mindsetting kita harus seperti itu. Ya, jadi memang tidak semua, non sewu, mohon maaf, tidak semua atasan itu paham leadership. Nggak semua, banyak yang nggak paham, banyak yang nggak ngerti harus bagaimana. Jujur, ini banyak banget, gitu ya. Makanya sering ada pelatihan leadership ya karena itu, gitu loh, karena itu, gitu. Nah, jadi gini, Pak, fokus kita sekarang jangan pada atasan. Fokus kita lebih kepada bagaimana, ya, dengan atasan yang ada itu kita tetap bertumbuh. Nggak perlu menabung atau fokus pada rasa jengkel kita atau kita nggak perlu fokus pada hal-hal dari beliau yang tampak negatif, yang tampaknya negatif. Ini tampaknya loh ya, kita nggak tahu tampaknya negatif. Ya. Jadi sekali lagi atasan itu bisa membuat kita belajar ya, atasan itu bisa membuat kita belajar bahwa kita bisa tumbuh ya meskipun beliau tidak mendorong. Justru kita di sini hikmahnya adalah kita bisa memecut diri kita sendiri. Makanya tadi saya bilang optimizing soft skills. Ya. Bagaimana kita mengoptimalisasi ya diri kita sendiri. Dengan atau tanpa atasan yang baik, kita tunjukkan bahwa kita tetap bisa bertumbuh. Seperti itu. Baik, kalau ini Bu, tentang bagaimana kita memberikan masukan kepada atasan tersebut atas secara langsung ataupun tidak langsung. Masukan tentang hal apa? Masukan tentang perilaku beliau atau masukan tentang sesuatu yang bersifat pekerjaan? Tentang tindakan beliau yang kurang suportif dan empatik tadi. Nggak bisa. Kita tidak boleh serta-merta mengkritik ya, mengkritik perilaku. Itu hal yang sangat sensitif. Hal yang sangat sensitif. Tapi kita bisa begini. Ketika suatu saat misalnya atasan memuji kita, misalnya, lalu kita tunjukkan bahwa nah itu Pak yang saya harapkan. Misalnya gitu ya. Dengan cara begini. Pak, terima kasih banyak. Saya merasa sangat termotivasi dengan pujian Bapak. Kayak gitu, ya. Kita beritahu beliau bahwa pujian beliau itu sangat memotivasi. Itu membuat beliau jadi belajar. Oh, anak buah saya ini senang kalau saya misalnya memberi pujian, ya, memberi dorongan. Atau misalnya beliau suatu saat sedang berbuat yang positif, mendorong, gitu ya. Langsung kita tangkap, langsung kita utarakan. Pak, terima kasih banyak. Dorongan ini membuat saya jadi saya pede jadinya Pak, kayak gitu. Gitu ya Pak ya. Tapi kalau mengkritik, Bapak jangan gitu dong, gitu ya. Oh, Bapak harusnya begini, harusnya begitu. Tidak semudah itu. Gitu ya. Tidak semua orang itu suka dikritik gitu ya. Apalagi kalau atasan yang merasa dirinya pintar, merasa dirinya sudah merasa benar, itu kita harus sangat berhati-hati. Kita harus bijak dalam melihatnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Baby. Nah, itu tadi pertanyaan pertama dari Kak Lukman. Ini pertanyaan kedua dari Kak Lukman juga. Bila kita sebagai atasan, seberapa jauh kita harus terlibat dalam memastikan kualitas kerja dari bawahan agar tidak terkesan micromanage, namun kualitas kerjanya tetap bagus. Ya, terima kasih Bu. Ya, otomatis di dalam leadership itu juga ada. Nah, leadership itu kan juga melakukan misalnya tindakan manajemen ya, yaitu mengawasi. Tetap harus mengawasi. Jadi seperti saya bilang tadi, empowering, atasan itu empowering, mendorong, tapi harus mengawasi, menjaga. Tidak bisa membiarkan. Apakah banyak atasan yang membiarkan? Banyak atasan malas. Banyak sekali atasan itu malas mengontrol. Banyak. Ya, cuek. Atasan yang mote, atasan yang more than excellent, dia akan mengawasi, dia akan selalu mensupervisi
mensupervisi itu yang kita bilang tadi kepo positif. Udah sampai di mana kamu? Boleh saya lihat kayak gitu. Keponya kepo positif. Karena apa? Dia ingin hasil timnya itu bagus. Hasil departemennya itu bagus. Ya, hasil grupnya bagus. Kayak gitu. Nah, kalau hubungan antara atasan dan bawahan itu keren, bagus, maka si bawahan tuh kalau ditanyain dia senang-senang aja. Gitu loh. Ya. Makanya sekali lagi relationship antara atasan dan bawahan itu harus dibuat oleh atasan dengan sebagus mungkin. Jadi positively strong. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Baby. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya di kolom chat. Ini dari Bu Sawitri. Beliau bertanya, leader seperti manusia setengah dewa ya, Bu. Leader itu dibentuk bukan dilahirkan. Nah, bagaimana keluarga dengan ABK mampu membentuk leader-leader di anggota keluarga termasuk ABK-nya? Oke, ya, baik. Silakan, Bu. Baik. Memang tantangan di keluarga ABK untuk membentuk putra-putri mereka itu sangat ekstra ya. Butuh perhatian ekstra, butuh kerja ekstra, butuh kerja keras lah ya. Yang paling penting adalah menurut saya orang tua yang paling tahu anak-anak ini bisa apa. Ya. Memang harus ada kerja ekstra melatih gitu ya. Kita latih, kemudian kita lihat, oh mampunya hanya sampai di sini, ya sudah, jangan dipaksa, kayak gitu. Cuman jangan apa-apa dibantu. Maaf ya, nggak anak ABK, nggak anak normal, itu kalau apa-apa dibantu, apa-apa disediain, akhirnya jadi nggak bisa apa-apa. Optimizing ini artinya apa? Mengoptimalisasi sampai di batas akhir. Kayak gitu. Ya. Jadi si ABK itu kan macam-macam. Ada yang kemampuannya begini, kemampuannya gitu. Cuman ya memang si orang tua ini harus jadi pemimpin yang rajin untuk bagaimana caranya menggerakkan si putra-putri ini supaya bisa mau bergerak, melakukan, mencoba sampai di batas jauh. Seperti itu. Itu aja menurut saya. Ya, sehingga mereka kemudian ketika mereka mampu melakukan sesuatu aja, ada rasa bangga terhadap diri, ya kan? Ada rasa percaya diri. Oh, ternyata aku bisa loh melakukan ini, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Baby. Nah, selanjutnya ini ke pertanyaan berikutnya dari Kak Lukman lagi. Beliau bertanya, bila kita sebagai leader, bagaimana menyampaikan kritik yang membangun dan secara empatik, terutama untuk bawahan yang underperformed in terms of his or her quality work. Ya. Oke, ya. Ya, sebetulnya begini. Dia underqualified itu sebetulnya kan setelah kita melihat kerjanya kan, ya. Setelah kita arahkan, kemudian kita pandu, kemudian kita baru tahu bahwa dia ini qualified atau enggak. Nah, dalam proses kita mengajari, jangan sampai dia tidak perform. Gitu. Caranya supaya dia optimal, ya arahannya harus optimal. Pengawasannya harus optimal. Seperti itu. Jadi pada saat proses dia mengerjakan, bila ketahuan bahwa salah, ya kita yang harus, makanya saya bilang, seorang pemimpin itu kenapa digaji tinggi? Karena memang dia harus rajin. Salah satunya adalah mengawasi kualitas. Ya, mengarahkan dengan cara kualitas yang bagus, menuju kualitas yang bagus, harus dikontrol juga dengan kontrol yang berkualitas juga. Gitu, ya. Jadi sekali lagi kalau dia dibiarkan, ya. Jadi gini, kalau panduannya sudah
nggak bagus, kontrolnya nggak bagus, maka jadinya nggak bagus. Tapi kalau dari awal sudah bagus, ya, tuntunannya bagus, jelas, kontrolnya bagus, ya otomatis kira-kira hasilnya jelek apa enggak? Enggak kan? Nah, jadi sebetulnya sekali lagi, memang seorang pemimpin itu ya wajib, ya itu amanah, harus rajin, kayak gitu. Harus dia sendiri harus optimas dalam bekerja, dia sendiri harus optimas. Jadi kontrolnya yang sangat harus dikuatkan gitu ya, Bu? Iya, jadi pertama tadi itu arahannya, ya, arahannya tugasnya ini bagus dan jelas, gitu ya, bagus dan jelas, pengarahannya jelas, gitu ya, kontrolnya jelas, bagus, ya insya Allah nanti jadinya bagus. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Pepi. Nah, ini kita mungkin ini pertanyaan terakhir juga karena terkejar waktu, dari Bu Daumi Rahmatika. Beliau bertanya, apa yang harus disiapkan jika kita belum punya pengalaman menjadi pemimpin, tiba-tiba menjadi ketua yang anggotanya hampir 1.000 orang. Wow, jadi shock moment sekali tiba-tiba jadi pemimpinnya anggotanya 1.000 orang. Nah, ini bagaimana untuk mengatasinya, Bu? Apa yang harus disiapkan? Ya, baik Bu Daumi. Biasanya kayak gini nih, anggota yang begini anggota koperasi ya Bu ya. Kalau koperasi itu ribuan, puluhan ribu, belasan ribu gitu ya. Saya sering diundang untuk bicara di organisasi koperasi itu. Otomatis yang pertama adalah Ibu harus belajar ya, harus belajar banyak membaca, banyak mendengarkan diskusi-diskusi tentang leadership. Harus banyak. Paling tidak Ibu punya wawasan gitu ya. Ibu punya wawasan. Dan kemudian Ibu seperti yang tadi 24, mencoba untuk menjadi 24 poin yang tadi ya. Ibu sudah harus bisa menanggalkan seorang Daumi Rahmatika. Ya, artinya tidak bisa lagi aku di sini adalah Daumi, tidak. Aku di sini adalah leader. Apa yang dibutuhkan oleh timku? Lebih ke gitu. Karena sekali lagi, leadership itu amanah. Leadership itu amanah. Ya. Kita hanya harus memberikan kebaikan di situ. Ya. Kita harus hanya mencurahkan kebaikan. Sebetulnya sama dengan apa yang sedang saya lakukan saat ini. Mindsetting saya ketika saya memimpin presentasi ini, mindsetting saya adalah saya harus memberikan hanya kebaikan. Saya harus meninggalkan nama baby. Saya di sini bukan lagi baby. Saya di sini harus mau menjadi orang yang menjawab, harus mau orang yang mendengarkan, kayak gitu. Gitu Bu. Boleh bertanya, Bu? Boleh bertanya? Boleh silakan. Kebetulan terima kasih Bu, waktunya cepat saja. Kebetulan kan saya tuh dari Jawa ke Sumatera Bu, jadi memimpin dengan berbagai macam etnis gitu. Jadi kadang-kadang dengan gaya saya yang kalem ini akan sangat apa ya? Kadang-kadang kewalahan gitu. Kewalahan dalam arti ya geraknya, intonasinya dan sebagainya. Jadi kadang-kadang seperti kurang berwibawa gitu Bu. Mohon arahannya Bu. Ya baik. Ya. Halus bukan berarti tidak bisa asertif ya Bu. Makanya di dalam komunikasi saya itu saya menyebutnya komunikasi SAI. SAI itu ya singkatan dari santun, asertif, efektif. Santun itu adalah kita bertata krama ya dengan adab. Asertif, arti dari asertif itu adalah tegas. Isinya yang tegas, bukan caranya. Jadi isinya tegas. Tegas tapi bukan keras atau kasar. Itu asertif. Ibu meskipun halus, jika Ibu tegas, Ibu tidak akan dipermainkan. Saya orang Jawa,
Tapi saya bukan orang yang bisa dipermainkan. Kenapa? Karena saya tidak ambil peduli pada hal-hal yang tidak penting. Nah, itu efektif. Kita hanya mengurusi hal-hal yang penting, yang efektif saja. Makanya saya punya itu komunikasi SAE, SAE. Kayak gitu. Saya sangat percaya bahwa yang kasar-kasar atau ngomongnya bisa keras itu adalah orang yang efektif, belum tentu. Bisa kesana kemari nggak karuan. Jadi ibu bisa pakai itu, Bu. Ya, ibu halus tapi ibu santun, asertif, tegas, ya. Tidak peduli pada hal-hal yang tidak penting, efektif hanya melakukan hal-hal yang penting. Ibu nggak akan bisa dipermainkan. Saya orang Jawa Tengah, meskipun bapak saya Aceh, dan saya lebih banyak Jawanya, tapi orang tahu bahwa saya bukan orang yang bisa dipermainkan. Kenapa? Karena saya nggak peduli. Jadi mereka mau ABC yang nggak penting-penting atau ini, saya nggak peduli. Nggak penting. Gitu ya Bu ya, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Ya sama-sama Ibu. Saya percaya Ibu pasti bisa gitu loh. Insya Allah. Dengan mindsetting yang bahwa saya di posisi ini hanya untuk memberi kebaikan. Oke. Nanti kalau saya diundang ke Sumatera, insya Allah saya juga mau. Ya. Insya Allah. Oke. Yang ini Bu ya, pokoknya Ibu harus tetap harus kokoh. Iya, benar. Harus kokoh ya. Ibu harus kokoh dalam bersikap ya, ya. Seperti itu. Meskipun halus tapi Ibu kokoh, punya prinsip. Ya, mindsetting-nya itu kokoh. Seperti itu. Monggo ada lagi? Udah terakhir ya, Mbak ya. Kalau ada masukan itu apakah kita harus mengakomodasi kemudian harus kan kita tidak bisa membuat orang tuh semuanya senang Ibu ya. Jadi kalau orang memberikan masukan ke kita itu kita akomodasi terus tapi tidak kita jalankan atau gimana? Bukan tidak semua masukan bisa kita jalankan kan, Bu? Dari Bu Bebinya kayaknya ngelek ya. Oke. Ya, ngelek. Oke lah, nggak apa-apa saya kalau seandainya sudah cukup lah tadi. Oke. Ya, semangat Bu Daumi. Saya kira cukup, Mbak ya. Cukup, nggak apa-apa. Ya. Baik, terima kasih banyak juga Bu Daumi untuk pertanyaannya dan sharingnya. Jadi Bu Bebi terpental. Iya. Pertanyaan Bu Daumi saya tanyakan ke Bu Bebi ya, gitu aja. Iya, boleh Bu. Iya. Oke, karena waktunya juga sudah melebihi waktu yang direncanakan, jadi mungkin saya akhiri saja ya. Baik, terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah hadir sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Nah, seperti biasa, saya akan membacakan jadwal webinar Yayasan Peduli Kasih selanjutnya. Di Senin, tanggal 5 September, pukul 3:30 sampai 16:45. Ini ada tema inspirasi cara mengajar disleksia dengan narasumbernya yaitu Ibu Laurencia Ika Wahyuningrum. Beliau adalah pemilik Lembaga Pendidikan untuk Anak Disleksia Sebaya Sidoarjo. Kemudian pada hari Kamis 8 September pukul 19.00 sampai sekarang 20.15 dengan tema ketahui teknik time management untuk ABK. Narasumbernya adalah Ibu Farah Flamboyan. Beliau adalah penanggung jawab Pelita Bunda Education Center. Nah, untuk update-update webinar ini bisa teman-teman lihat di Instagram kita @YPeduliKasihABK. Nah, dan terima kasih banyak untuk malam ini teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak juga Bu Bebi sudah bergabung kembali. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses, sehat, semangat, dan positif buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Bu Bebi untuk sharingnya, untuk ilmu-ilmu barunya pada malam hari ini. Saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman kalau ingin melihat kembali webinar ini bisa dilihat di channel YouTube Peduli Kasih ABK, Harian Surya, dan Tribun Jatim Official. Mungkin yang telat atau ingin melihat lagi boleh banget dilihat di situ. Dan akhir kata saya mohon maaf untuk segala perbuatan dan ucapan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Matur suwun. Sami-sami.